Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin kembali mengomentari video dari Phil Pahit yang berjudul Apakah Aristo siap murtad setelah nonton ini? Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Jumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan murid dari Bangke, yaitu Aristo. Saya senang sama dia karena dia punya pikiran begitu. Jadi dia berani panggil saya kakak, saya panggil dia adik. Karena pikiran kita sama. Dalam videonya Aristo mengatakan, dia tidak akan menjadi Islam jika dalam Quran terdapat perkataan manusia atau Muhammad sekalipun. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan video. Jadi gini, semua isi Quran adalah perkataan Nabi Muhammad. Tapi yang dikatakan Nabi itu adalah bukan berasal dari dirinya, bukan dari pendapatnya atau sudut pandangnya atau kesaksiannya, tapi adalah murni dia hanya menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada dia. Jadi dia tuh hanya lewat saja gitu. Nabi itu cuman firman Allah tuh lewat ke dia gitu guys. Cuma lewat saja, tidak ditambah-tambah dan tidak dikurang guys. Itu poinnya. Pernyataannya berikut. Bahwa saya mengutip juga dari guru saya. Kita berbicara Al-Quran karena harus dibuktikan bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah, betul-betul mukjizat Al-Quran itu. Cara membuktikan. Saya pegang kedua kitab suci. Ya. Di sebelah kanan saya Al-Quran, di sebelah kiri saya, ini dua-duanya Al-Quran. Di sebelah kiri saya misalnya kitab suci lain. Saya mau tunggu dulu guys, gini ya. Kalau ya Yesus ngomong di Alkitab, kita yakini itu adalah firman Tuhan. Karena Yesus adalah jalan menuju Tuhan. Jadi semua yang disampaikan Yesus sama dengan semua yang disampaikan Nabi Muhammad. Karena mereka sama-sama sebagai posisi sebagai utusan alias Nabi, maka mereka tuh hanya mentransfer firman Tuhan dan mereka katakan itu, mereka ulangi lagi. Jadi mereka itu adalah semacam ya utusan yang menyalurkan firman Tuhan yang untuk sampai kepada umatnya. Ya. Jadi dan kita cek ya dalam kitab itu tidak hanya kata-kata Yesus, tapi juga ada kesaksian Lukas, kesaksian Matius, kesaksian Yohanes, bahkan ada surat Paulus kepada jemaat Roma. Itu yang bikin beda dengan Quran. Quran itu hanya berisi kata-kata Nabi Muhammad, ya, sedangkan di Alkitab itu campur. Kata Yesus itu yang kita yakini, tapi selainnya tidak, gitu. Jadi Alkitab itu mirip seperti Al-Quran campur hadis, guys. Atau yang menjadi pembanding adalah Bible. Ya. Sebentar saya naikin dulu. Di sini. Di sebelah kanan saya Al-Quran. Di sebelah kiri saya Bible. Al-Quran yang saya pegang, yang saya imani. Ya. Tidak satu ayat pun di dalam Al-Quran tercampur dengan ucapan manusia. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun. Ya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun. Ya. Jadi yang dimaksud itu adalah ucapan Nabi Muhammad yang merupakan kesaksian Nabi Muhammad atau sudut pandang Nabi Muhammad. Ngerti nggak? Misalnya kayak menteri, ada seorang menteri menyampaikan perintah presiden, amanat presiden. Nah, menteri ini dia hanya mengucapkan persis seperti yang presiden perintahkan untuk ucapkan kepadanya, tanpa ada tambah-tambah, kurang-kurang. Itu adalah memang kata-kata menteri, tapi kata-kata menteri itu adalah sebenarnya adalah kata-kata atau pesan presiden. Itu harus dimengerti. Nah, juga ada menteri, ya. Jadi bukan seperti menteri yang dia tuh memberikan kesaksian sendiri, sudut pandang sendiri atau tambahan kurangan, enggak itu. Tapi
Nabi Yesus dan Muhammad itu hanya menyampaikan apa adanya dari firman Tuhan tanpa mereka tambah-tambah atau kurang-kurang dengan sudut pandang mereka atau kesaksian mereka, guys. Sorry. Al-Quran ini, Bible yang saya pegang, ini Al-Quran. Di sebelah kanan saya, Al-Quran. Tidak satu ayat pun di dalam Al-Quran tercampur ucapan manusia Muhammad sekalipun. Kalau saja ini tercampur dengan ucapan Nabi Muhammad, maka saya tidak memilih menjadi Islam. Sehingga kemudian di dalam iman Islam adalah firman Allah disebut Al-Quran, ucapan Nabi disebut dengan hadis. Jadi tidak tercampur di dalam Al-Quran itu ucapan manusia dengan ucapan Allah Subhanahu. Jadi maksudnya Aristo ini adalah ucapan Nabi yang mana itu adalah ketika Nabi ditanya pendapatnya, gitu. Dan untuk itu pun sebenarnya Nabi mendapatkan info dari Tuhan juga, dari Allah juga, gitu. Ngerti nggak? Misal gini, saya adalah seorang Nabi misalnya. Lalu Tuhan tuh menyampaikan firman-Nya melalui saya. Nah, saya sebagai seorang Nabi itu menyampaikan persis seperti apa yang Tuhan firmankan kepada saya atau melalui saya, guys, ya, kepada umat, gitu kan. Nah, kalau ada hal lain, misalnya adanya pertanyaan dari umat di luar konteks Quran atau pesan yang disampaikan oleh Tuhan tadi. Nah, saya untuk menjawab pertanyaan umat itu saya dapat info dari Tuhan, gitu, ngerti nggak? Semacam ilham atau ya jawaban yang bisa lewat terbesit di hati atau apapun itu. Nah, itu bukan Quran, ya. Jadi Quran itu adalah semacam seperti apa ya, yang sudah baku, gitu. Firman Tuhan yang sudah baku, yang bukan berupa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari umat. Jadi kalau Anda lihat misalnya gini, ada seorang guru atau ada seorang murid yang disuruh gurunya, tolong kamu catat ini, ya, catat ini di papan tulis dari buku yang saya kasih ini. Nah, itu adalah yang muridnya harus mencatat persis seperti yang apa guru itu catat, tanpa tambah-tambah kurang-kurang. Nah, nanti guru memberi seksi sesi tanya jawab misalnya. Nah, itulah hadis. Jadi semacam di luar dari menu utama, guys. Hadis itu adalah di luar menu utama. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada di Quran, yang mana itu butuh hal penjelasan lebih lanjut, itu hadis, gitu. Orang yang kan Quran itu kan tidak menjelaskan secara detail, ya. Jadi Quran itu isinya adalah firman Tuhan, kebenaran, tapi tentu penjelasan itu adalah ada di hadis, gitu. Jadi itu adalah hadis adalah melengkapi Quran. Misalnya tata cara sholat, tata cara ibadah lainnya, gitu. Itu dijelaskan di hadis, gitu. Ya kan, bukan di Quran. Quran itu hanya berisi pokok-pokok prinsip, pokok-pokok esensi tentang apa yang Tuhan inginkan, dan Tuhan tuh bicara banyak hal di situ, tapi tidak detail, guys. Nah, itu detail tuh ada di hadis, gitu kan. Kita sudah dengarkan dengan jelas pernyataan Aristo bahwa dia tidak akan memilih menjadi Islam jika dalam Quran terdapat perkataan manusia atau Muhammad sekalipun. Berikut Nanti pasti Takbir Bahid nggak ngerti dengan maksud itu. Maksudnya adalah perkataan Muhammad yang berasal dari Muhammad itu sendiri. Ngerti nggak? Nggak ngerti bahasa ini. Contohnya seperti kata-kata Matius, kata-kata Lukas, Paulus, itu masalahnya, ya kan? Semua kata-kata Muhammad atau kata Yesus itu wajib kita imani karena mereka utusan. Lalu siapa Matius, Lukas, Yohanes, dan Paulus? Mereka bukan utusan Tuhan. Utusan Tuhan itu hanya Yesus, Muhammad, Musa, Ibrahim, dan lainnya. Itu utusan Tuhan. Sayanya bukan. Artinya kita setiap yang keluar dari mulut Nabi Muhammad atau Nabi Yesus wajib kita imani. Tapi yang keluar dari mulut Lukas, Matius, Yohanes, Paulus, atau bahkan dari para ahli hadis seperti ya Ibnu Katsir dan segala macamnya, itu wajib kita teliti lagi, gitu, karena mereka bukan utusan. Mereka hanya murid atau murid atau sahabatnya
utusan itu guys. Jadi bukan utusan sendiri. Jadi mereka tuh perlu kita kaji lagi apa yang mereka sampaikan. Beda dengan kalau yang menyampaikan adalah utusan Nabi Yesus dan Muhammad, kita wajib percaya 100%. Gitu guys. Logika berikutnya. Ini kita akan tunjukkan beberapa ayat yang justru membantah pernyataan Aristo. Nanti kita akan lihat, apakah Aristo konsisten dengan pernyataan dia bahwa dia tidak akan memilih menjadi Islam. Saya tahu arah yang kemana. Kita akan bantah guys ya. Biar dia paham apa yang dimaksud dengan ucapan Nabi itu apa gitu kan. Atau dengan kata lain murtad. Mari kita buktikan. Apakah benar bagian akhir dari surah 6 ayat 104 adalah ucapan Allah? Di sana mengatakan, sedangkan aku dalam kurung, Nabi Muhammad bukanlah pengawasmu. Bukankah ini jelas ucapan Muhammad? Jadi ucapan Nabi Muhammad, jadi Tuhan itu sedang menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu mengatakan tentang siapa yang melihat ya bukti-bukti itu, maka manfaat bagi dirinya sendiri. Itu adalah cerita Tuhan tentang nabinya, bahwa nabinya tuh berkata seperti ini gitu. Ngerti nggak? Kalian ngerti nggak? Kayak presiden bercerita tentang menterinya, ya. Jadi pesan menteri itu apa? Salah satunya adalah omongan pesan presiden itu adalah yang disampaikan kepada menteri itu adalah salah satunya adalah cerita Tuhan tentang omongan menterinya gitu. Jadi harus paham akan hal ini guys. Ngerti nggak maksudnya? Jadi bukan perkataan Nabi Muhammad itu yang berasal dari dirinya, pendapatnya pribadi, bukan begitu. Tapi semuanya itu kembali kepada Tuhan. Karena gimana pun dia utusan Tuhan. Dia punya hak prerogatif menyampaikan, karena dia pasti mendapat tuntunan Tuhan. Namanya utusan. Utusan itu pasti dibimbing. Mungkin Tuhan itu mengutus asal-asalan. Pasti orang utusan itu akan diberi tanggung jawab dan diberi info guys. Namanya utusan. Gitu kan. Nggak beda sama kita. Beda dengan Lukas, Matius, Paulus itu beda. Beda dengan para sahabat itu beda. Ini nabi levelnya, utusan. Gitu. Jadi ucapannya itu adalah dapat info dari Tuhan. Itu masalahnya guys. Yang harus dipahami. Muhammad seperti telah diakui dengan memasukkan namanya dalam tanda kurung. Lalu bagaimana pula dengan ayat berikut? Surah 25 ayat 30. Iya, Tuhan sedang menceritakan bahwa nabinya sedang curhat. Bahwa nabinya itu, dari Tuhan itu mencerita bahwa nabinya itu curhat kepadanya dengan mengatakan bahwa sesungguhnya kaumku telah menjadikan akal ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Gitu loh guys, betul-betulnya. Itu Tuhan itu sedang bercerita tentang curhat nabinya gitu. Rasul dalam kurung, Nabi Muhammad berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Mari kita buka tafsir Kemenak, di sana mengatakan, pada ayat ini, Rasulullah mengadu kepada Allah dengan berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu. Jadi Tuhan itu sedang atau telah menceritakan kembali curhatan nabinya. Ini adalah cerita dari Tuhan yang menceritakan kembali tentang curhatan nabinya kepadanya gitu. Jadi ngerti nggak maksudnya? Makanya Anda tuh harus belajar gitu. Jadi Tuhan itu dia tidak monolog dia memberikan banyak perumpamaan. Dia menceritakan ulang bagaimana nabinya ini sedang mengadu kepadanya gitu. Lalu dia kasih solusi untuk itu gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kalau Anda tidak paham ya baiknya Anda belajar dulu gitu kan. Yang tidak perlu dihiraukan. Bagaimana dengan surah 6 ayat 114? Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang menurunkan kitab? Bukankah ini ucapan Muhammad dan bukan ucapan Allah? Bahkan hal itu dikuatkan oleh tafsir Kemenak. Ayat ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad menyatakan sikap. Jadi Allah tuh sudah menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu menyatakan sikapnya tentang hukum Allah. Itu Allah ceritakan kembali gitu. Ya, bahwa seorang utusan itu hikmahnya adalah utusan itu ya yang harus contoh oleh umatnya harus menyatakan sikap terhadap hukum tentang hukum Allah, harus menyatakan sikap gitu dengan mensupport gitu guys. Itu gunanya utusan kan. Jadi ini adalah suatu hal yang tidak dipahami oleh Philip Wahid gitu. Jadi menyamakan itu dengan misalnya kayak surat Paulus pada jemaat Korintus. Itu kan beda jauh guys kelasnya. Jadi
kita lihat posisinya. Siapa sih utusan itu? Nabi itu ya Yesus, Muhammad. Kalau selainnya bukan nabi, bukan utusan, kayak Lukas, Matius, Paulus, Umar, Ali, itu bukan utusan Tuhan. Mereka hanya sahabat atau muridnya, guys, bukan utusan Tuhan gitu. Tentang hukum-hukum Allah dengan bentuk pertanyaan untuk lebih membangkitkan perhatian. Kita lanjut pada ayat berikut. Siapakah aku dalam surah 27 ayat 91? Tidakkah ini jelas bukan Allah tetapi Muhammad? Di gaya bahasa Quran itu, firman Allah itu dia sedang menceritakan kembali tentang sikap nabinya, utusannya. Dia ngasih contoh bahwa ini loh nabi kalian yang aku utus, ya. Bahwa dia itu ya bersus terang, bersaksi bahwa dia diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini gitu. Dan Nabi Muhammad itu sedang dan diceritakan oleh Tuhan bahwa Nabi Muhammad itu ya dia tuh sadar bahwa dia tuh telah diperintahkan agar masuk ke dalam orang-orang Muslim gitu. Jadi itu gaya bahasa firman Tuhan menceritakan kembali tentang sikap atau ucapan dari utusannya, guys. Bagaimana Allah dapat berkata, sesungguhnya aku dalam kurung, Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung, Mekah, yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk ke dalam golongan. Jadi logikanya, yang asal yang ngomong Yesus, atau Musa, atau Ibrahim, atau Muhammad, kita wajib meyakininya, karena mereka adalah utusan atau Nabi Tuhan. Tapi selainnya kita harus cek lagi, teliti lagi gitu. Apakah bertentangan atau tidak dengan ucapan nabi-nabi ini. Karena Lukas, Matius, Yohanes, Paulus itu bukan utusan Tuhan. Mereka hanya murid atau ngaku-ngaku murid. Sama seperti Lepel, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, atau para tabiin itu bukan utusan Tuhan. Ini kata-kata mereka itu dicek lagi. Itulah makanya kata-kata mereka itu ditempatkan di hadis, ya, bukan di Quran. Di Quran itu hanya berisi kata-kata Nabi Muhammad yang sedang menyampaikan firman Tuhan tanpa ditambah-tambah dan tanpa dikurang. Sedikit pun. Orang-orang Muslim. Kita pindah ke perkataan malaikat. Apakah bukan malaikat yang mengucapkan surah 19 ayat 64? Tidaklah kami dalam kurung, Jibril turun, kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, di belakang kita, dan di antara keduanya. Tuhanmu sekali-kali bukan pelupa. Dia mengira firman Tuhan itu sama kayak pidato presiden misalnya. Presiden bilang aku, nggak begitu. Firman Tuhan, gaya bahasanya beda. Dia menceritakan ulang tentang apa sikap dan apa yang dilakukan oleh malaikatnya. Gitu, guys. Dia menceritakan ulang gitu. Bahwa tentu ya, bahwa Jibril saja itu bersaksi atau membenarkan bahwa Jibril saja itu turun ya kecuali atas perintah Allah itu sendiri yang sedang berfirman gitu, guys. Ini Allah tuh ingin menguatkan bahwa Jibril aja begitu loh, malaikatnya begitu, ya kan? Nah, untuk menegaskan bahwa Tuhan itu bukan pelupa gitu, guys. Jadi inilah gaya bahasa Tuhan, ya, menceritakan kembali tentang apa kata-kata apa yang diucapkan oleh nabinya, malaikatnya gitu kan. Kita lihat apa kata tafsir Kemenak. Pada ayat ini Jibril menegaskan kepada Nabi Muhammad bahwa para malaikat tidak akan dapat turun membawa wahyu kepada rasul-rasul kecuali bila mereka telah mendapat perintah dari Allah sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaannya, sesuai dengan kepentingan hambanya, baik mengenai urusan duniawi maupun mengenai urusan. Jadi untuk mengetahui bahwa para malaikat itu tidak akan dapat turun membawa wahyu kepada rasul-rasul kecuali bila mereka telah mendapat perintah dari Allah. Nah, itu Allah jelaskan dengan gaya bahasa itu. Jadi kalau tidak percaya, ini loh malaikatnya langsung ngomong loh, begitu. Sama kayak presiden yang mengutip kata-kata menteri ya dalam speech-nya. Jadi dia tuh ingin supaya kata-katanya atau apa yang dimaunya itu disampaikan oleh menteri sampai kepada rakyatnya. Nah, dia mengutip menceritakan tentang
bahwa menterinya juga setuju dengan presiden, ya. Jadi itu adalah semacam gaya bahasa. Jadi Tuhan itu bukan sama seperti manusia yang apa ya, gaya bahasa monoton jadi Tuhan itu menceritakan semuanya, apa kata-kata nabinya, kata-kata malaikatnya, untuk memperkuat apa? Untuk jadi hikmah bahwa ini loh tata cara bagaimana Tuhan itu menyampaikan wahyu, bahwa dari kesaksian malaikat itu bersaksi begini loh caranya, untuk apa ya, untuk membawa wahyu, dan Tuhan ceritakan itu kembali, guys. Urusan akhirat. Kita pindah ke ayat lain. Apakah bukan malaikat yang mengucapkan surat 37 ayat 164-165? Bagaimana mungkin Allah yang mengatakan, malaikat berkata, tidak satupun di antara kami. Misal gini deh, gampangnya gini. Saya mau nyampaikan pesan kepada, misalnya saya bos, saya punya anggota, lalu saya punya wakil. Nah, saya berkata-kata lewat wakil. Saya ingin, hei wakil, saya ingin kamu menyampaikan ini pada mereka. Di situ saya sisipkan dengan, misalnya saya bilang begini, ya, ada anggota saya, ada buah saya namanya misalnya Budi. Si Budi kemarin itu, ya, dia curhat kepada saya. Dia ngomong, Budi berkata bahwa bos Bobby, ya, saya merasa capek kerja tempat ini, misalnya gitu kan. Nah, itu adalah kata-kata saya. Tapi saya sedang menceritakan ulang apa yang dikatakan oleh kawan saya namanya si Budi. Itu, guys, maksudnya. Bukan benar kata Budi yang dia ngomong gitu, guys. Tapi saya sedang menceritakan ulang bahwa Budi itu pernah berkata seperti ini. Nah, tolong kamu sampaikan kepada semua karyawan, gitu, guys, logikanya. Kecuali masing-masing mempunyai kedudukan tertentu. Sesungguhnya kamilah yang selalu teratur dalam barisan, dalam melaksanakan perintah Allah. Jelas sekali ini perkataan malaikat, bahkan kata malaikat sudah dimasukkan dalam kurung. Itu adalah sebagian bukti dari dalam Quran dan dikuatkan oleh tafsir. Bahwa yang dikatakan Aristo, yang mengatakan dalam Quran tidak ada perkataan manusia, bahkan Muhammad sekalipun tidak terbukti. Karena seperti ayat yang kita baca Sudah saya bilang berkali-kali ya, itu adalah gaya bahasa Tuhan untuk menciptakan kembali perkataan malaikat dan nabi ciptaannya, nabi utusannya. Menciptakan kembali gitu. Biar hambanya tahu bahwa malaikat tuh begini, nabi itu begini gitu. Itu semacam hikmah, pelajaran yang diambil. Jadi dengan itu bahwa orang tahu ya, oh ternyata malaikat itu untuk menyampaikan wahyu itu dia harus atas perintah Allah, nggak bisa sembarangan. Jadi dari situ kita tahu ambil hikmahnya, itu yang penting. Jadi gaya bahasa Allah tuh menceritakan seperti itu. Biar kita tuh langsung dikasih contoh kasus gitu loh. Kenapa sih? Bagaimana sih caranya Tuhan untuk menyampaikan wahyu? Oh, langsung dia kutip perkataan malaikat. Bahwa malaikat tuh berkata seperti itu. Aku menyampaikan wahyu harus lewat perintah Tuhan. Begitu logikanya, guys. bersama tadi justru menunjukkan Muhammad berkata-kata dalam Quran. Bahkan bukan hanya Muhammad, tapi Jibril juga berbicara dalam Quran. Ini hanya sebagian saja yang kita bisa tunjukkan. Teman-teman juga bisa baca dalam website Tenu Online ini, di mana pendapat-pendapat Sayyidina Umar yang diabadikan dalam Al-Quran. Nanti kita akan lihat, apakah Aristo siap murtad. Jadi, Tuhan itu sedang menceritakan kembali. Beda dengan misalnya kesaksian Lukas, Matius, Yohanes, Paulus. Itu bukan Tuhan sedang menceritakan kembali, tapi betul-betul murni pendapat kesaksian dari Lukas, Matius, Yohanes, Paulus. Murni sudut pandang dia, pribadi, bukan atas info dari Tuhan. Karena mereka bukan utusan Tuhan. Mereka hanya murid atau ngaku-ngaku murid. Utusan Tuhan itu hanya Yesus, Muhammad, Musa, dan Abraham, dan lainnya, guys. Bukan Lukas, Matius, Yohanes, Paulus, atau Umar, atau Ali. Bukan. Mereka hanya murid atau ngaku-ngaku murid, guys. Sepertinya itu mustahil.
Melihat, Aristo sudah terlanjur terkenal di dunia muslim dan mungkin penghasilan dari YouTube sudah besar, jadi kemungkinan murtad sangat susah. Murtad atau enggak itu bukan tergantung penghasilan dari YouTube. Gimana sih Anda ini? Orang itu banyak mualaf ya, itu bukan karena duit. Ya, bukan. Apa mereka tahu ketika mereka bikin konten mualaf, itu mereka bakal banyak duit? Buktinya Pilih Pahit ini banyak duitnya. Dia tiap saya tonton videonya dapat iklan. Pilih Pahit, Yulius Prasetyo, Yuli, apalagi itu dapat iklan guys. Dan subscribernya besar gitu. Jadi apakah mereka jadi mualaf baru apa kan enggak? Jadi apa ya? Jangan nuduh yang macam-macam gitu. Ya kan? Jadi semua tuh udah ada rezekinya. Anda mau mualaf kek, mau tetap Kristen kek, mau Islam kek, rezeki sudah diatur gitu. Gak ada yang sebabnya karena mualaf lalu dapat uang AdSense yang besar, nggak begitu. Saya saja ya, itu Muslim, ya. Kalau ada bilang dia karena mualaf ya, tapi saya juga sering bahas tentang mualaf. Tapi biasa saja YouTube saya gitu, nggak ada AdSense-nya gitu kan. Ini nggak gitu logika berpikirnya. Rezeki tangan Tuhan gitu, ya. Iman itu lebih penting. Kalau si Aristo yakin dengan Islam, dia tidak akan mau dibayar. Kalau mau dibayar berarti imannya lemah, guys. Jadi dia tidak akan tergiur, susah pun dia tetap akan bertahan di Islam gitu. Itu kalau imannya benar gitu kan. Jadi bukan dinilai dari materi. Iman tuh nggak bisa dinilai dengan materi. Materi itu receh, guys ya. Karena materi itu tidak dibawa mati. Materi itu hanya sampai di dunia. Tapi iman sampai ke akhirat. Anda mau hidup kekal di neraka atau di surga, itu fungsi iman. Mau Anda ganti iman Anda dengan uang, dengan receh? Nggak mau, guys. Saya mending hidup miskin, yang penting iman saya tuh bisa mengantar saya tuh dapatkan hidup nikmat selamanya di surganya Allah yang kekal kelak nanti guys, di akhirat. Mungkin salah satu cara yang Aristo akan lakukan adalah dengan ilmu ngeles, seperti yang dilakukan gurunya Bangkei. Oke teman-teman, kita doakan Aristo dan Bangkei cepat sembuh. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ya ini Injil Al-Quran ini. Jadi ini pengulangan guys ya, kayak biasa nggak perlu kita tanggapi dan komentari. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.